Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksya Gantara. Saya Novari Adi. Jadi di sini kita berdua akan mempresentasikan tugas dari Pak Indra, yaitu suruh merangkum materi dari bab 5 sampai 10. Jadi di sini judulnya itu pengolahan audio dan video. Dan di sini yang pertama itu ada kompetensi dasar. Yang pertama ada penyunting video dengan menggunakan software pengolah video. Yang kedua ada manipulasi video dengan efek khusus. Yang ketiga ada manipulasi audio dengan efek khusus. Yang keempat ada pengolahan audio dan dipadukan dengan video. Yang kelima ada produk audiovisual. Dan yang terakhir ada evaluasi proses video pendek. Yang kedua, penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak. Editing video adalah suatu proses pengolahan gambar dan suara menjadi satu video utuh. Melalui proses editing ini akan menghasilkan video yang sesuai dengan keinginan. Beberapa aplikasi editing: 1 Adobe Premiere, 2 Adobe After Effects, 3 CapCut, 4 KineMaster, 5 Sony Vegas Pro. Dan di sini selanjutnya itu ada area kerja Adobe Premiere Pro. Di sini ada source, terus ada program, project, dan timeline. Dan di sini area kerja Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere memiliki area kerja yang dapat digolongkan menjadi 4 bagian utama, yaitu project window, monitor, timeline, dan tools. Project itu dimana tempat kita untuk melihat daftar list video maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Dan source, layar dimana kita akan mengedit video mentahan kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Dan di situ selanjutnya ada timeline, layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar project. Dan yang terakhir ada program, layar di mana tempat kita untuk melihat hasil dari editan kita. Area kerja Adobe Premiere Pro. 1. Project Window. Project Window merupakan wadah atau tempat mengumpulkan dan menyimpan klip atau footage berupa file yang berisi gambar, video, dan audio yang akan diedit. 2. Monitor window. Pada sebelah kanan adalah sequence monitor window. Sequence monitor berfungsi memperlihatkan atau menampilkan hasil editing yang dilakukan pada timeline window. 3. Timeline window. Timeline window adalah tempat untuk melakukan penempatan dan penyusunan klip atau footage baik gambar, video maupun audio untuk penyuntingan atau pengeditan. 4. Tool window. Tool window merupakan jendela yang berisikan peranti atau peralatan yang dapat kita gunakan dalam proses pengeditan. Dan di sini selanjutnya ada cara import file video di Adobe Premiere Pro. Di sini yang pertama itu, langkah pertama kalian buka aplikasi Adobe Premiere Pro, kemudian kalian pilih new project yang ada di tanda panah pertama. Dan setelah itu setting kalian yang inginkan seperti gambar tutorial di atas tersebut. Dan selanjutnya, dan langkah kedua itu yaitu klik file yang ada di pojok kiri atas dan kalian pilih sequence. Dan setelah memilih sequence atau setting sequence, kalian pencet tombol OK yang ada di tanda panah seperti gambar di atas tersebut. Dan selanjutnya itu kalian bisa import videonya. Kalian bisa import videonya menggunakan keyboard Ctrl+I atau juga bisa klik file dan pilih import. Dan kalian bisa pilih footage yang kalian ingin masukkan ke dalam aplikasi Adobe Premiere Pro dan pilih open. Dan langkah terakhir yaitu kalian klik 2 kali video yang ada di project, dan setelah itu kalian bisa tarik videonya ke arah timeline yang sudah ada seperti contoh gambar ini. Manipulasi video dengan efek khusus. Transisi video adalah perpindahan video dari satu klip ke klip berikutnya. Transisi digunakan agar ketika perpindahan video tidak patah atau menjadikan perpindahan video lebih halus, tetapi tidak setiap video diberikan transisi, atau dengan kata lain transisi digunakan pada momen-momen tertentu saja sesuai keinginan sang editor. Ada banyak efek video transisi. Ada beberapa sifat umum dari transisi video. Lamanya transisi, penjajaran mulai dan akhir transisi. Dan selanjutnya ada langkah-langkah menambahkan transisi di Adobe Premiere Pro. Yang pertama ini kalian masuk ke project dan pilih efek, dan di situ ada beberapa pilihan banyak, ada audio efek, audio transisi, video efek, video transisi, dan lain-lainnya.
Jika kalian ingin mendapatkan transisi, kalian bisa klik video transisi dan selanjutnya kalian pilih dislove. Terus selanjutnya lagi kalian pilih efek transisi yang ada di situ. Di situ ada beberapa pilihan efek-efek transisi. Dan langkah selanjutnya ini cara langkah-langkah mendapatkan transisi di Premiere Pro. Terus di sini kalian bisa seret dan tahan efek transisi ke arah timeline yang ada. Jadi misal tadi kalian milih transisi deep to black itu, kalian bisa seret efek deep to black itu ke arah timeline video yang sudah kalian berikan di timeline Adobe Premiere Pro. Dan setelah menjadi seperti yang di atas garis merah tersebut, kalian sudah bisa melihat transisi yang sudah kalian berikan. Dan selanjutnya klik kiri atau kanan untuk menyesuaikan transisi yang ingin kalian pakai atau menyesuaikan panjang pendek transisi tersebut. Manipulasi audio dengan efek khusus. Dalam pembuatan video atau film tak bisa terlepas dari adanya audio. Salah satu yang bisa mempengaruhi ekspresi peminatnya adalah background atau yang lebih dikenal dengan background musik. Ada cara mengatur audio pada video dengan Adobe Premiere. Salah satunya yaitu menggunakan audio gain. Dan di sini ada langkah penggunaan audio gain. Di sini kalian klik kanan di bagian sound yang ada di timeline dan kemudian pilih audio gain yang sudah ada di Adobe Premiere Pro. Dan selanjutnya ubahlah besaran pada dB atau desibel. Perlu kita ketahui juga bahwa dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Jika semakin tinggi dB, maka akan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Kemudian jika sudah kalian setting, kalian klik OK. Pengolahan audio dipadukan video. Text Audio Mixer merupakan program pembantu yang disediakan Adobe Premiere untuk mengatur tingkat kepekaan klip audio. Kita dapat mengatur tingkat volume lebih dari satu klip audio bersamaan. Dengan Audio Mixer, kita dapat menjalankan klip video dan mengatur tingkat volume klip audio secara langsung, sehingga akan memudahkan pengeditan klip audio seperti mengatur tingkat volume klip audio berdasarkan pada klip video yang dijalankan. Nah, kemudian di sini ada pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Supaya dapat menggunakan Audio Mixer dengan baik, kita harus mengetahui bagian-bagian jendela Audio Mixer dan fungsinya. Dan di situ ada gambar contohnya dan namanya juga. Produk audiovisual, media audiovisual yang memiliki persamaan suatu alat bantu audiovisual, yang artinya bahan atau alat yang bisa dipakai di situasi dalam belajar, yang digunakan dalam belajar, tulis dan kata yang bisa diucapkan di dalam memindahkan pengetahuan, sikap dan ide. Dan di sini ada beberapa jenis-jenis audio visual. Yang pertama, film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis, ada yang digunakan. Dan yang kedua ada video. Video adalah sebuah media audio visual yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Dan yang ketiga ada televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyajikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual serta unsur gerak di dalamnya. Film pendek. Secara umum, video atau film pendek memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk karya paling simpel dan paling kompleks yang memiliki durasi di bawah 60 menit. Dan di sini ada beberapa langkah-langkah membuat film pendek. Yang pertama itu ada siapkan ide cerita dan pengembangan membuat film. Dan yang kedua ada lakukan riset awal. Yang ketiga siapkan peralatan syuting. Yang keempat buat sinopsis. Dan yang kelima pengambilan gambar. Dan yang terakhir ada edit video. Mungkin itu aja yang bisa kami rangkum dari bab 5 sampai bab 10 dari saya. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan omongannya yang belepotan. Terima kasih.